Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratih Putri Happy Sujari. Saya dari Psikologi Angkatan 19 Universitas Trunojoyo Madura. Nah, di sini saya sedang bersama seorang wirausahawan muda yang memiliki usaha yang bergerak di bidang sablon. Nah, supaya kita lebih kenal dengan beliau atau selaku owner dari wirausaha ini, mari kita berkenalan terlebih dahulu. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Ya. Boleh perkenalan terlebih dahulu Mas? Oke, perkenalkan, nama saya Iqbal Akbar Albani. Saya sebagai owner dari Albani T-shirt. Ya, saya kali ini menjalani studi di salah satu kampus di Malang dan juga bergerak di bidang usaha ini di bidang sablon, kaos, hoodie dan lain-lain seperti itu. Nah, jadi masih seorang mahasiswa nih Mas ya statusnya? Masih mahasiswa angkatan 2019. Oh, jadi satu angkatan nih. Berarti kira-kira semester berapa Mas? Semester kali ini kan udah liburan, semester 3 berarti masuk ke semester 4 gitu. Oh, semester 3 masuk semester 4. Luar biasa sekali ya teman-teman. Masih muda sudah mempunyai produk atau wirausaha yang besar. Nah, ngomong-ngomong nih Mas, gimana nih awal mula berdirinya Albani tersebut ini? Oke, bercerita tentang awal mula berdirinya Albani T-shirt ini dimulai dari sejak saya menjalani studi di salah satu universitas di Malang. Dia terutama saya berpikir untuk bagaimana sih untuk mandiri secara wirausaha dan lain-lain. Kepikiran kala itu membeli sebuah kaos sablon lah biasa di orang-orang itu. Lalu saya selidiki ini gimana caranya buatnya dan lain-lain. Akhirnya terpikir untuk berani mencoba seperti itu. Awalnya seperti itu. Jadi ini sendiri atau ada tim sama teman-teman yang lain? Nah, ini sendiri kebetulan sendiri. Saya produksi sendiri, saya cari info sendiri, saya promosi sendiri dan lain-lain. Kebetulan belum ada tim, tetapi kalau soal produksi dibantu oleh saudara dan beberapa teman seperti itu. Jadi untuk berdirinya benar-benar ide sendiri gitu Mas ya? Betul, hanya ketika produksinya ada beberapa tim yang membantu. Seperti itu. Nah, kira-kira ini kan masih seorang mahasiswa ya, masih nol sekali ya? Iya. Berapa sih modal pertama untuk membuat wirausaha ini? Oke, untuk modalnya ini awal kan ini berdirinya sablon bijian. Sablon bijian itu ya masih berkutik antara 5 jutaan lah. 5 jutaan itu sudah beberapa alat yang terbatas. Ada alat yang mahal, tetapi bagaimana mengefisiensi alat tersebut sehingga tidak dibeli dengan cara yang lain seperti itu. Itu awal 5 juta. Setelah itu berkembang lagi membuat sablon yang manual itu sekitar 5 jutaan juga. Itu untuk alatnya saja. Untuk bahannya sendiri seperti itu. Nah, jadi perkiraan bulan berapa atau tahun berapa berdirinya itu? Berdirinya ini baru Maret, waktu ada liburan. Bukan liburan. Apa ya? Kuliah online. Kuliah online. Oh. Kuliah online di rumah, bingung mau ngapain ya kan ya. Akhirnya ide-ide eksekusi seperti itu. Jadi awalnya. masih terbilang baru ya? Baru sekali, baru Maret 2020. Luar biasa sekali ya teman-teman, masih terbilang baru tetapi usahanya udah cepat melejitnya. Jadi pandemi ini bukan menjadi halangan kita untuk berhenti berkarya. Nah, ngomong-ngomong nih Mas, produk apa saja nih yang dijual di usahanya sampean? Oke, yang pertama itu ada kaos. Kaos itu ada kaos polos, ada kaos ya yang bersablon. Sablonnya ada bijian sama yang lusinan ataupun yang banyak gitu. Itu jenisnya ada 3. Yang pertama rubber, suplastisol,
Setelah itu yang timbul itu apa ya namanya? Ya yang timbul lah pokoknya. Itu ada 3 itu. Ya. Untuk pemerolehan bahan baku ini seperti apa, Mas? Untuk kaosnya sendiri saya beli langsung utuh artian langsung kaos polos seperti ini. Ini juga baru datang nih kemarin, stoknya baru datang ini semua sekitar 200-an kaos. Karena apa? Kalau saya nyetok sekarang, tahun depan ini harganya agak naik seperti itu, makanya di stok banyak seperti ini. Oh, jadi untuk bahan baku ini beli produk yang jadi gitu ya? Langsung jadi kaos polos. Bukan menjahit sendiri. Bukan. Nah kan ini tadi masih terbilang baru dan belum ada setahun. Kira-kira ini usahanya udah terdaftar belum, Mas, di UMKM pemerintah? Oke. Kemarin sudah terdaftar di desa sih, masih belum ke kabupaten dan lain-lain. Itu juga terdaftarnya itu sih gara-gara ada bantuan UMKM itu kan ya, ada surat keterangan wirausaha dari desa itu juga minta. Itu juga baru kok, baru beberapa bulan yang lalu minta ke desa dan sudah terdaftar lah insya Allah di desa seperti itu. Nah tadi kan udah ada pemilihan bahan baku, terus gimana nih cara produksinya sehingga menjadi sebuah produk yang bisa dijual gitu? Oke. Produksinya mulai dari teknis ya, mungkin ya teknis. Berbeda antara yang bijian sama yang manual. Maksudnya yang seperti ini agak lama, tetapi yang bijian itu cepat dalam artian satu hari itu sudah jadi. Karena apa? Karena cuma butuh waktu lama, itu waktu cuttingnya atau pemotongannya itu agak lama gitu. Untuk proses cetaknya kan digital kan ya, kalau bijian itu digital itu agak cepat prosesnya, tetapi kelemahannya dia tidak tahan untuk beberapa lama, paling lama mungkin 1 tahun 2 tahun. Tetapi kalau manual seperti ini bisa bertahan 5 tahunan lah lebih, kalau nggak hilang maksudnya. Oh iya, iya benar sekali, Mas. Gitu. Nah setelah proses produksi, bagaimana cara memasarkan produk ini supaya masyarakat itu tahu bahwa kalau ada produk ini, Mas? Oke, yang pertama mungkin saya bergeraknya di Instagram sama di WhatsApp. Udah 2 itu aja. Karena apa? Karena memanfaatkan perkembangan zaman, terutama di waktu di pandemi ini. Pandemi ini kan rata-rata orang itu lebih banyak memegang HP daripada memegang yang lain seperti itu. Maka promosi saja di Instagram, di WhatsApp, di Facebook, di media-media sosial lah. Itu aja dipromosikan sehingga orang-orang tahu kalau ini. Nah, itu. Jadi promosinya lewat online gitu, Mas. Media sosial. Kalau boleh tahu apa sih nama akun Instagramnya biar teman-teman semua bisa tahu dan bisa membeli juga nih produk di sini. Instagramnya ada @albani_t-shirt ya, bisa dicari ya, itu juga. Itu di beberapa produk, dan Instagramnya agak jarang upload soalnya di Instagram, itu lebih kebanyakan di WhatsApp gitu. Jadi teman-teman semua kalau mau ingin pesan produk di sini bisa langsung cek di Instagramnya ya, di Albani T-shirt. Seperti itu, Mas ya. Nah selanjutnya nih, strategi apa sih yang Mas lakukan supaya teman-teman semua itu tertarik untuk membeli produk ini? Oke, untuk ketertarikan saya targetnya aja ya. Targetnya itu langsung ke orang-orang yang sekiranya memanfaatkan produk seperti kaos dan lain-lain. Seperti di komunitas, di organisasi, pokoknya yang berpotensi untuk menggunakan kaos itu dalam skala banyak seperti itu. Dan juga ke teman-teman yang mau bijian itu juga bisa gitu. Oh, jadi kalau untuk harga bijian sama harga lusinan itu berbeda? Berbeda. Agak mahal yang bijian, soalnya kan bijian itu ya jarang sih kalau di Bojonegoro sendiri ini yang bijian hanya beberapa, tapi kalau manual banyak seperti itu. Lalu hal apa sih yang membuat Albani ini jadi berbeda dengan produk-produk sablon yang lain? Oke,
Untuk yang berbeda, kami dari segi pelayanan ya cepat, mudah dan juga terjangkau. Cepatnya, insya Allah kami kalau dalam skala banyak nggak sampai 1 minggu ya, satu minggu itu sudah selesai. Tapi kalau bijian itu 3 hari lah maksimal 3 hari itu cepatnya. Mudahnya bisa nggak perlu datang ke sini. Artinya tidak perlu DP dan lain-lain, tetapi harus ada kepastian ataupun kontraknya lah misalnya seperti itu. Jadi benar-benar dipesan, jadi nggak perlu DP, itu mudahnya. Nggak perlu datang ke sini juga bisa, langsung WhatsApp dan juga DM itu bisa. Lalu terjangkaunya dari segi harga, dari segi harga itu terjangkau dalam artian berbeda dengan yang lain, lebih nyaman di kantong lah ya, seperti itu ya. Mungkin itu. Ada lagi mungkin? Rata-rata konsumen di sini tuh dari kalangan apa atau usia berapa sih yang membeli produk ini? Oke, untuk kalangannya target saya itu usia dari SMA ya, SMA sederajat, lalu sampai ke dewasa lah, yang sekiranya mengkonsumsi ataupun memakai kaos seperti itu. Gitu. Kalau untuk komunitas ataupun organisasi, komunitas apa aja sih yang besar yang udah pernah memesan di? Oke. Untuk komunitas besarnya itu kemarin itu memproduksi dari Supra ataupun komunitas motor itu pernah, itu sekitar 100-an lebih t-shirt ataupun kaos itu juga, dan juga kaos-kaos kelas misal SMA kemarin itu dapat kaos kelas itu sekitar 30-an, dan juga kaos KKN kemarin juga ada KKN dari salah satu universitas di Surabaya juga memesan di kami sekitar 40-an kaos, dan masih banyak lagi tentunya gitu. Nah, untuk desainnya sendiri nih, desainnya itu konsumen menyediakan sendiri, kemudian di sini tinggal mencetak, atau Mas sendiri juga menyediakan untuk ngedit desain kayak gitu? Oke. Kami memiliki dua opsi dalam artian dari konsumen itu bisa sesuai dengan desainnya mereka, jadi tinggal ngirim, juga bisa untuk kita desainkan seperti itu. Kebetulan saya juga punya tim desain dan juga beberapa teman-teman yang baru-baru ini membantu saya gitu dalam hal pekerjaan mendesain gitu. Untuk kira-kira ada berapa orang saja sih yang ikut terlibat dalam usaha ini? Oke. Dari segi desain ada 1 orang, dari segi produksi itu ada 2 orang, jadi sama saya ada 4 orang lah, kita bisa bekerja sama dalam usaha ini, ada 4 orang ya. Kalau di bidang pemasarannya ini, Mas sendiri yang memasarkan atau ada tim-tim lain? Oke, dari si pemasaran mungkin yaitu lewat WhatsApp, lewat Instagram, dan beberapa teman-teman yang ada komunitas usaha ya, usaha muda lah misal itu bekerja sama dalam artian kita kan punya poster, mereka punya poster, dan banyak lagi yang punya poster. Nah, kita saling simbiosis mutualisme lah istilahnya. Saya mempromosikan usaha mereka mempromosikan usaha saya, sehingga terjalin simbiosis saling menguntungkan seperti itu. Jadi saling membantu nih ya, antar partner, antar tim gitu Mas ya. Nah, yang paling tadi kan ada produk yang timbul sama yang biasa. Yang paling membedakan antara keduanya itu apa Mas dari segi produksinya? Oke, dari segi produksinya mungkin dari itu ya, yang timbul itu ya. Ada plastisol itu plastisol yang kayak karet gitu. Ini merupakan yang salah satu timbul kan ada jarak lah antara agak ke atas gitu. Kalau yang plastisol itu ada 2 jenisnya, plastisol doff sama plastisol glossy. Yang doff itu yang nggak mengkilap gitu, yang glossy itu mengkilap seperti itu. Sama
Kalau waktu pengerjaannya juga berbeda Mas ya? Berbeda. Pengerjaannya berbeda, tinggal di finishing aja. Finishingnya kalau glossy itu lebih ke apa ya? Biar mengkilap gitu, ada tekniknya. Dan juga yang doff itu bagaimana bisa, tapi itu juga ada tekniknya. Seperti itu. Nah, kalau ini kan tadi rata-rata konsumennya itu remaja dewasa. Ada kepikiran nggak sih kalau untuk anak-anak nih? Kadang kan ada apa? Untuk anak-anak TK atau apa yang mau ingin liburan terus punya baju yang seragam kayak gitu. Kepikiran nggak sih untuk merambah ke usia yang lain? Ya tentunya itu akan terjarah mungkin di beberapa waktu ke depan. Dan kemarin juga sempat ada itu anak-anak biasanya itu foto itu kan, foto ditaruh di baju dan lain-lain, itu sempat ada beberapa konsumen yang lalu itu bijian gitu. Oh, jadi kalau untuk anak-anak itu yang versi lucunya gitu Mas ya, kayak foto tuh ditempel di baju kayak gitu. Gitu rata-rata kalau anak-anak itu. Kalau ke rekreasi mungkin ini belum lah, karena di masa pandemi ini kan untuk apa, rekreasi pariwisata ini kan lagi ditutup, sehingga mungkin berpeluangnya tahun depan insya Allah kalau sudah selesai ini. Gitu. Ini kan lagi fokus di kaos, baju terus sama jaket kayak gitu. Jaket. Ada kepikiran nggak untuk merambah ke seperti kayak apa itu namanya, kayak bendera yang ada sablonan atau bentuk kain-kain lain yang disablon gitu? Betul. Ya, kalau terpikiran ya kita terus berpikir untuk mengembangkan ataupun memajukan apa sih yang sekiranya diperlukan ke depannya. Itu akan kami pikirkan dan terus berinovasi, saya dan juga beberapa tim terus berinovasi mungkin ke topi ya kan ya, ke topi, ke bendera yang sekiranya konsumen itu membutuhkan usaha dari Albani T-shirt ini. Dan juga beberapa masker kemarin itu, dan juga ini juga ada pesanan itu tas itu apa ya, bukan paper bag, yang kain itu loh pokoknya, yang kayak tote bag gitu ya? Ya, tote bag itu juga ada, itu juga di Sablon juga memproduksi. Kemarin itu nikahan dari teman saya di Kapas itu pesan sekitar 500-an tas itu. Ya lumayan sih kalau tas itu ya, di Sablon dipakai apa ya istilahnya, gawannya apa ya, souvenir oleh-oleh gitu. Itu juga produksi gitu. Kalau prosesnya nih, kalau untuk tas kayak gitu bahan bakunya beli jadi atau jahit sendiri? Oke, kalau untuk tas ini saya kerjasama dengan teman saya, kebetulan ini salah satu wirausaha juga di Bojonegoro tentunya. Ini dia yang produksi tas, kemudian yang untuk sablonnya saya gitu. Jadi ya istilahnya tadi ada beberapa komunitas yang saling menguntungkan lah. Saya mempromosikan usaha mereka mempromosikan usaha saya, sehingga terjalin simbiosis mutualisme itu. Gitu. Ini khusus untuk sablon Mas ya. Kalau ke konveksi atau bordir itu bisa atau enggak? Kalau bordir sementara belum. Tapi nanti ke depan terus saya untuk berinovasi, menantang diri bagaimana ke depan itu target pasarnya ya juga tentunya akan meluas, bukan hanya remaja, bukan hanya anak-anak, tetapi mungkin ke bapak-bapak dan lain-lain. Mungkin gitu targetnya. Itu ke depannya. Nah, seperti itu teman-teman, luar biasa sekali kan seorang narasumber kita kali ini, yaitu seorang wirausahaan muda. Nah, masih baru, belum ada setahun usahanya udah melejit seperti ini. Nah, kira-kira kata-kata apa sih, ada nggak kata-kata untuk teman-teman semua nih biar ada semangatnya di rumah, nggak cuma rebahan aja tapi punya karya-karya lain untuk memulai usahanya? Nah, untuk kata-kata ini apa ya, yang lebih menggugah semangat teman-teman mungkin bagaimana untuk cara membahagiakan kedua orang tua, gitu aja sih. Bagaimana membahagiakan kedua orang tua, itu akan terjadi nanti inovasi-inovasi baru. Jadi nggak perlulah
untuk semangat apa kerja keras itu buang dulu, tapi bagaimana cara memberikan kedua orang tua itu nanti kalau sudah membagikan kedua orang tua akan muncul inovasi, wah saya harus bekerja semangat dan lain-lain, itu mungkin. Jadi harus ingat ya kalau kita punya orang tua yang harus kita banggakan. Betul, seperti itu. Nah mungkin satu tips nih buat teman-teman biar tidak takut untuk memulai usaha. Terkadang kan kalau mau memulai usaha itu takut rugi, takut nggak laku, atau takut nggak ada modal. Gimana sih tip ini? Yang penting yang pertama itu tentukan target dalam artian teman-teman punya ide apa gitu, idenya diolah di bagaimana ide itu bisa dimatangkan dulu. Lalu yang kedua langsung aja eksekusi. Jangan takut apapun. Biasanya kan takut, wah ini nanti promosinya gimana? Nggak usah pikir itu. Yang penting kamu jalan dulu. Kalau sudah jalan, nanti akan tahu. Nanti promosinya seperti ini. Oh nanti ketika menghadapi orang seperti ini, tetapi dan lain-lain lah. Nanti akan belajar sambil berproses. Yang penting lakukan. Gitu. Jangan takut. Itu intinya. Jadi setelah ada ide langsung kita eksekusi, jangan lama-lama. Kebanyakan mikir ntar pasti nggak jadi ya. Kebanyakan seperti itu nih Mas. Kebanyakan seperti itu. Nah untuk terakhir nih, gimana cara pesen produk ini supaya teman-teman di rumah juga bisa pesen? Oke, caranya langsung saja di DM, bisa di Instagram Albani T-shirt ataupun langsung hubungi WhatsApp di 0858 5373 4506. Langsung saja menghubungi, itu nanti kita layani seperti itu. Kalau untuk datang ke sini alamatnya Mas? Oh ya, datang ke sini juga bisa di Desa Sumber RT 27 RW 9 Kecamatan Sumberjo Bojonegoro. Gitu, langsung saja ke sini juga bisa. Gitu. Nah, terima kasih Mas ya untuk ilmunya. Benar-benar sangat bermanfaat nih buat kita supaya kita ada terdorong untuk memulai sebuah wirausaha ya atau berkarya. Walaupun di era-era pandemi seperti ini tidak menutup kemungkinan untuk kita terus berkarya. Betul. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari proses wawancara yang telah kita lakukan dapat ditarik beberapa kesimpulan bahwa Albani T-shirt menjual beberapa produk seperti kaos, hoodie, masker bersablon, dan souvenir. Sasaran utamanya yaitu remaja sampai dewasa. Kemudian ada juga beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Yang pertama yaitu usia. Usia remaja sampai dewasa lebih menyukai produk yang simpel, desain terlihat bermerek, casual, dan mengikuti tren. Yang kedua ada strategi pemasaran. Tidak hanya dalam bentuk lusinan, Albani T-shirt juga menjual produk dalam bentuk ecer atau bijian yang harganya sudah pasti lebih murah. Yang ketiga ada iklan. Iklan yang disebar di media sosial seperti Instagram dan WhatsApp sangat mudah dijangkau oleh para remaja dan dewasa. Selain itu ada proses memilih produk. Yang pertama yaitu harga. Konsumen akan lebih menyukai produk dengan harga yang lebih murah. Yang kedua ada kualitas, konsumen akan menyukai produk dengan kualitas yang baik. Yang ketiga yaitu ciri-ciri produk. Konsumen juga akan lebih menyukai produk yang memiliki ciri-ciri yang bermerek, kemudian mengikuti tren dan casual. Selain itu ada model sederhana mengenai pengambilan keputusan konsumen. Yaitu yang pertama ada pengaruh eksternal dari usaha pemasaran. Pengaruhnya yaitu tertera pada produknya, seperti kualitasnya, kemudian bagaimana cara kita mempromosikan, dan harganya yang mengikuti standar dari harga-harga untuk kalangan usia remaja sampai dewasa. Yang kedua ada channel of distribution, yaitu bagaimana Albani T-shirt ini memiliki beberapa channel. Yang pertama satu keluarga, selain sebagai tim pembantu produksi juga sebagai channel dalam melakukan pemasaran. Yang kedua yaitu teman, dan yang ketiga yaitu sesama wirausahaan lain. Jadi saling bertukar informasi kemudian saling membantu dalam proses pemasaran. Nah, dalam menumbuhkan kepuasan pelanggan ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama yaitu kualitas produk.
Produknya harus memiliki kualitas yang baik, terutama di bahan bakunya. Yang kedua yaitu kualitas pelayanan. Dalam Albani Test ini memberikan kualitas pelayanan seperti mengantarkan barang sampai ke rumah, sehingga para konsumen tidak harus berjauh-jauh untuk datang ke tempat pembuatan produk, tetapi bisa diantarkan langsung sampai ke rumah sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Yang ketiga ada harga. Harganya ini mengikuti standar seperti harga-harga kaos pada umumnya. Dan yang ketiga yaitu emosional. Bagaimana owner dari Albanese ini dalam memberikan pelayanan yaitu dengan ramah dan memberikan senyuman sehingga para konsumen nyaman dan tertarik untuk membeli produk dari Albanese ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.